Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Aiska dengan NIM PO714261231048 dari kelas 1B, jurusan Kesehatan Gigi, Prodi D4 Terapi Gigi, Politeknik Kesehatan Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan pengecekan sel darah putih. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sel darah putih. Nah, sel darah putih atau biasa kita sebut leukosit merupakan sel-sel dalam darah yang membantu tubuh untuk melawan infeksi dan beberapa penyakit. Kekurangan sel darah putih itu bisa menyebabkan banyak gangguan kesehatan, khususnya pada sistem kekebalan tubuh. Sebelum kita melangkah ke bagian penjelasan prosedur atau penjelasan langkah-langkah untuk melakukan pengecekan sel darah putih, kita harus tahu terlebih dahulu apa-apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pengecekan sel darah putih. Nah, di sini saya sudah mencatat apa-apa saja alat dan bahannya. Untuk alat yang pertama yaitu hemositometer. Hemositometer ini terdiri dari bilik hitung atau improved now buffer dan pipetoma. Pipetoma ini ada pipetoma batu merah dan pipetoma batu putih. Pipetoma batu merah itu untuk menghitung sel darah merah, sedangkan pipetoma batu putih untuk menghitung sel darah putih. Selanjutnya ada cawan Petri. Cawan Petri ini berfungsi untuk inkubasi, bertujuan agar sel darah mengendap pada bilik hitung. Yang ketiga ada tisu. Di sini kita menggunakan tisu untuk melembabkan bilik hitung agar tidak kering. Yang keempat ada aspirator. Aspirator ini berfungsi untuk membantu saat kita memipet menggunakan pipet toma. Yang kelima ada Desglass. Seperti ini gambarnya. Desglass berfungsi untuk menutup bilik hitung sebelum pemeriksaan. Selanjutnya, bahan-bahan yang diperlukan. Di sini kita memerlukan reagent truck, bentukannya seperti ini. Reagent truck ini adalah larutan pengencer, dan ketika kita ingin menggunakan reagent truck, kita perlu pastikan bahwa reagent truck tersebut tidak expire dan tidak keruh. Yang kedua ada sampel darah. Kita menggunakan sampel darah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pada sampel darah tidak boleh dalam keadaan atau tidak boleh lisis, dan juga tidak ada gumpalan pada sel darah tersebut. Yang ketiga ada antikoagulan. Antikoagulan ini berfungsi untuk menghindari adanya penggumpalan. Selanjutnya kita ke prosedur pengerjaan. Yang pertama, kita menyiapkan cawan Petri untuk inkubasi. Kemudian kita siapkan alat hemositometer improved now buffer. Lalu mengambil pipet toma berwarna batu putih. Lalu pasang aspirator. Lalu kita pipet darah sampai angka 1. Setelah darah dipipet, kita bersihkan pinggiran pipet dengan tisu. Kemudian kita pipet reagent truck. Untuk menghindari kontaminasi, sebaiknya kita tuangkan ke tutup botol. Pipet reagent truck sampai ke angka 11 pada pipet toma. Setelah itu, kita bersihkan kembali pinggiran pipet dengan tisu. Setelah itu, kita homogenkan.
Homogenkan di sini seperti kita mencampurkan cairan yang telah kita campurkan. Kita lepas aspirator, lalu kita homogenkan dengan membentuk angka 8 selama kurang lebih 1 menit. Homogenkan di sini seperti ini, teman-teman. Kita membentuk angka 8, contohnya saya memegang cairan, kita homogenkan dengan gerakan seperti ini. Angka 8, kurang lebih selama 1 menit. Dalam 1 menit itu, kita bisa menyiapkan hal lain seperti mengambil des gelas, kemudian ditempatkan di atas bilik hitung. Setelah 1 menit, kemudian kita buang 4 tetes pertama. Setelah itu kita teteskan pada bilik hitung yang telah kita tutup dengan des gelas. Kita teteskan di ujung atas tengah. Dengan adanya gaya kapilaritas, maka tetesan darah akan bergerak dengan sendirinya memenuhi bidang bilik hitung. Setelah itu, kita inkubasi dalam cawan Petri yang berisi tisu basah. Kita inkubasi selama 5 menit. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop. Ambil bilik hitung, kemudian kita tempatkan pada mikroskop. Yang kedua, kita melakukan orientasi lapang pandang. Dalam orientasi lapang pandang, kita menggunakan pembesaran paling kecil yaitu 4 kali. Kita akan memutar bagian mikroskop yaitu revolver lensa objektif seperti pada gambar, menuju ke perbesaran 4 kali dengan cincin berwarna merah. Kemudian kita atur kondensor ke turun penuh. Kemudian diagramnya kita juga tutup penuh. Setelah itu, kita naikkan meja preparat dengan cara memutar mikrometer sampai batas maksimum. Kemudian kita turunkan kembali meja preparat dengan cara memutar mikrometer ke arah sebaliknya. Meja preparat diturunkan sampai terlihat bilik hitung, lapang pandang mikroskop. Setelah terlihat, kemudian kita putar mikrometer untuk memperjelas bilik hitung. Setelah kita menemukan lapang pandang dengan perbesaran 4 kali, ini adalah hasil perbesaran 4 kali hasil pengecekan sel darah putih. Setelah kita menemukan lapang pandang dengan perbesaran 4 kali, maka kita geser ke perbesaran 10 kali. Kemudian kita naikkan lagi meja preparat dengan memutar mikrometer sampai maksimal. Kemudian diposisikan meja preparat tepat di tengah. Setelah itu kita turunkan kembali meja preparat dengan memutar ke arah sebaliknya. Kita menurunkan meja preparat sampai menemukan lapang pandang. Ini adalah hasil dari perbesaran 10 kali. Beginilah penampakan sel darah putih atau leukosit dalam perbesaran 10 kali. Nah, itulah tadi penjelasan prosedur mengenai pemeriksaan sel darah putih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Andi Nur Aiska. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.